Halo, selamat datang di kanal Bang Timur. Di video perdana ini, gue akan mulai dengan apresiasi komik karya anak bangsa yang udah terbit lebih dari 1 dekade yang lalu, yaitu Wind Rider. Tapi sebelum kita mulai, biar makin semangat, please comment, like, subscribe, dan share channel ini ya, untuk konten seru macam review komik kayak ini. Di video ini gue akan kulik mulai dari sisi profil komik atau cetakan, sisi cerita, sisi gambar dan teks, serba-serbi, dan diakhiri dengan kesan keseluruhan. Nah kalau gitu langsung aja ya kita mulai kulik dari profil komiknya. Komik berjudul Wind Rider yang artinya penunggang angin ini adalah komik hitam putih berukuran A5. Menggunakan kertas buram, dengan tebal 232 halaman di bawah penerbit PT Elex Media Komputindo, yang pada masanya banyak nyetak komik Jepang favorit anak-anak Indonesia. Komik ini pertama terbit tahun 2005 dan sempat dirilis ulang di tahun 2010 dan 2017 oleh penerbit Koloni di bawah penerbit MNC. Dari tampak luar atau covernya, gua akui ini salah satu alasan gua ambil komik ini dari rak buku dan akhirnya gua beli. Karena asli menarik banget, colorful, dan sekilas nunjukin ke kita hal-hal menarik di komik ini. Ya kurang keren apalagi sih cerita tentang motor terbang di kota terapung gini, coba lo lihat. Dan ternyata memang di tahun 2005 komik Wind Rider ini dapetin nominasi penghargaan Comic Asia Award di 3 kategori, yaitu nominasi Best Cover, Best Character, dan juga Best Comic loh. Untuk sampul belakangnya juga nggak kalah menarik. Di situ ada website yang udah nggak bisa gue akses sekarang. Ya iyalah, udah 10 tahun lebih. Dan rating komik remaja. Berarti mungkin ini untuk 13 tahun ke atas ya. Nah, kalau harganya sendiri di tahun 2005, komik ini dijual dengan harga Rp11.000. Zaman sekarang sih udah nggak ada ya komik yang dijual seharga itu. Namanya juga inflasi ya. Harga mie instan sekarang aja lebih mahal kalau dibandingin 10 tahun yang lalu. Oh iya, komik ini dibuat oleh Is Yuniarto dan John G. Reinhardt. Mereka sempat kerja sama bareng di komik Gardayana, dan pastinya Is Yuniarto sekarang adalah komikus yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan sekarang dia udah jadi general manager di Bumi Langit loh. Itu loh salah satu perusahaan yang pegang lisensi superhero terkenal seperti Gundala, Godam, dan Sri Asih. Bapak yang satu ini emang sangat konsisten di dunia komik Indonesia. Angkat topi buat beliau. Oke, sekarang kita coba kulik tentang cerita komik ini ya. Komik ini nyeritain tentang sang tokoh utama Rolet Otovic atau Ro, yang punya cita-cita jadi seorang Wind Rider, semacam patroli penerbang yang bisa dengan anggun terbang menunggang angin. Sayangnya dia cuma seorang pembersih awan asam biasa yang tiap hari kerjaannya nyemprotin penetral asam biar hujan asam nggak ngerusak kota terapung tempat orang-orang tinggal. Tapi hidupnya tiba-tiba berubah jadi sebuah petualangan setelah dia ketemu dengan seorang jurnalis wanita. Nah, hal ini bikin dia terlibat dalam misteri orang yang hilang, harta terpendam, serta rahasia orang-orang misterius di sekelilingnya. Setelah gue baca, komik ini tuh make alur maju dengan plot hero's journey pada umumnya. Dari pendahuluan, lanjut klimaks, sampai ke penutup cerita. Bisa dibilang ini kisah tokoh utama from zero to hero. Dari rakyat biasa jadi seorang pahlawan. Komik ini enak dibaca karena premis cerita yang jelas, di mana Ro sang protagonis sebagai petugas pembersih di kotanya punya cita-cita jadi seorang Wind Rider yang dipicu oleh kejadian di masa lalunya dan diceritakan dengan baik di komik ini. Kondisi yang ngebatasin protagonis kita untuk dapetin cita-citanya ini terus berubah jadi petualangan yang ceritanya bergerak setelah ketemu karakter wanita dengan dinamika yang dibangun secara menarik di antara keduanya. Tentunya, Ro juga nemuin hambatan dari tokoh antagonis, di mana ada kejutan atau plot twist yang kita temuin di akhir cerita. Walaupun di akhir cerita perubahan Ro terlihat terlalu cepat karena langsung lompat ke 10 tahun kemudian. Tapi buat gua tetap terasa menyenangkan untuk format komik satu buku ini.
gue juga selalu berharap sih bakal ada petualangan baru yang akan dilakukan Ro di buku selanjutnya. Karena gue ngerasa masih banyak yang bisa dieksplor di dunia Wind Rider ini. Tapi sayangnya sejauh ini baru ada 1 buku ya. Cerita komik ini ceritain dengan luwes dan mengalir. Diisi dengan beberapa adegan aksi yang seru dan humor yang lucu. Karakterisasi tokohnya cukup sederhana, walaupun pas pertama kali baca, gue kaget juga sih dengan penciptaan tokoh antagonis di akhir ceritanya. Tapi semua tokohnya menarik, jadi kita nggak lupa gitu aja sama tokoh-tokoh yang muncul di komik ini. Alhasil, pas gue baca, gue nggak ngerasa ada momen membosankan di komik ini, karena plotnya terasa padat, dan bikin gue penasaran untuk terus ngikutin ceritanya sampai halaman terakhir. Setelah bahas cerita, yuk kita ulas dari sisi gambar dan teksnya. Gaya yang diusung oleh kreator Wind Rider kayaknya terinspirasi komik manga Jepang yang pakai efek garis aksi dinamis, raster buat mood tertentu, dan tokoh penuh semangat ala-ala karakter shonen. Di beberapa bagian komik, teknik sketsa kasar, misalnya untuk latar kota terapung di abad langit, masih dipakai. Walaupun untuk gambar karakternya dipakai garis-garis lugas. Gaya manga juga dilihat dari bentuk chibi pada adegan komedi, di mana tokoh di cerita tiba-tiba dibuat dengan badan kayak anak kecil. Lucunya, kalau dibandingin sama komik Is Yuniarto saat ini, gue lebih suka gaya menggambar Wind Rider yang garisnya lebih tegas. Tapi, nggak kehilangan efek dinamis dan aksi karakternya. Mungkin juga karena di Wind Rider, beberapa hal digambarkan dengan lebih detail, dari sisi desain karakter hingga semestanya. Nah, menurut gue pribadi, hal yang paling menonjol dari Wind Rider adalah desain karakter dan semesta atau world buildingnya. Gak salah sih, komik ini sempat dapat nominasi karakter terbaik di masanya. Karakter dan dunia Wind Rider kayaknya terinspirasi sama budaya Rusia. Lihat aja nama tokohnya kayak Roulette Otovik, Daidarov, Ikarov, sampai Melvina Julikova. Banyak V-nya ya. Desain karakternya juga ngingetin gue sama era penerbangan di awal abad ke-19 yang tokoh-tokohnya tuh pada pakai jaket pilot lengkap dengan goggles atau kacamata antik. Walaupun kostum Rose si protagonis utama menurut gue agak aneh sih. Masa jaket yang tinggal sebelah masih dipakai bro? Ya mungkin dia belum bisa beli jaket baru ya. Skybike atau motor terbang di komik ini juga ngingetin gue sama desain era mesin uap yang klasik. Bahkan kita bisa lihat balon udara Zeppelin yang makin menambah kesan steampunk industrial yang kental. Semesta yang dibangun juga penuh imajinasi sih. Di dunia ini, manusia nggak tinggal lagi di daratan karena hujan asam. Akhirnya, mereka menetap di atas awan di kota-kota terapung dengan baling-baling dan balon udara. Kota-kota dan lokasi di komik ini juga terinspirasi dari berbagai tempat di Rusia, kayak Moskova, Rostov-on-Don, dan Volgograd. Kisah fiksi ini diperkuat dengan kehadiran makhluk terbang seperti wyvern atau naga yang berkelana di langit. Ini nambah potensi aksi dan aspek fantasi dari ceritanya. Untuk layout gambar, komik ini terbilang sederhana, tapi bikin pembacanya cukup nyaman buat ngikutin ceritanya. Walaupun gak ada splash atau gambar 2 halaman penuh yang bombastis, alur penceritaan gambarnya rapih dan mudah dimengerti. Contohnya, panel flashback yang dibedakan dengan latar hitam di belakang layoutnya. Di antara seluruh aksi di komik ini nih ya, mungkin panel favorit gua itu saat Daidarov disembur api sama wyvern. Sudut pandang dan momen yang dipilih di panel ini bisa dikatakan kreatif dan bikin kesan yang kuat buat gua. Dari sisi teks, font yang dipakai kayaknya mirip sama yang dipakai komik Jepang terbitan Alex Media lainnya. Balon kata dan kotak kata juga dipakai buat nunjukin monolog dalam hati. Begitu juga dengan efek suara di beberapa panel. Beat dialog atau tektokan obrolan antar tokoh yang dipakai dalam komik ini juga cukup lugas. Nggak banyak subteks atau kiasan yang dipakai di komik ini. Tapi mungkin ada beberapa kata-kata yang cukup bikin gue terkesan dan nempel di gue sebagai pembaca. Seperti kata-kata Ro, untuk percaya pada sang pencipta angin yang mengetahui kemana angin bertiup. Kata-kata ini seolah menekankan bahwa para penunggang angin ini percaya juga akan takdir dan kuasa yang lebih besar.
yang membawa mereka ke tempat dan petualangan yang tidak terduga. Oke, kita udah ulas dari ceritanya, udah kita lihat dari gambarnya. Nah sekarang di bagian serba-serbi, gue mau kasih tahu hal unik di luar aspek yang udah gue bahas sebelumnya. Untuk ukuran komik Indonesia, Wind Rider ini banyak bonusnya. Ada mini poster yang sayangnya nggak bisa gue tunjukin karena punya gue hilang. Ada juga art gallery, gambar tokoh-tokoh Wind Rider dari teman-teman komikus. Dan yang paling menarik adalah ada tutorial origami untuk bikin skybike atau motor terbang dengan melipat kertas. Seru banget ya. Gue sih berharap komik Indonesia lain banyak yang ikutin jejak komik ini dengan ngasih bonus-bonus di dalam komik ini. Well, Wind Rider itu komik Indonesia pertama yang gue beli semasa kecil pakai uang jajan sendiri. Di saat gempuran komik Jepang masuk di toko buku Indonesia. Ceritanya seru, tokoh-tokohnya menarik, dan bonus-bonus di komik ini ngasih kesan yang kuat banget buat gue. Nah, ini bikin gue mikir, komik Indonesia kok bisa ya sebagus dan sekeren ini? Lebih berkesannya lagi, setelah belasan tahun terbit, Is Yuniarto sang komikus ternyata masih terus berkarya majuin komik Indonesia. Salut banget gue sama dia. Oke, sekian dulu ulasan gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video lainnya ya. Cus!